Setiap laporan keuangan itu bukan sekedar angka loh, tapi sebuah cerita. Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba bedah satu laporan keuangan, bukan buat pusing sama angkanya, tapi buat ngerti jalan ceritanya. Anda pasti sering lihat kan kode saham kayak gini di aplikasi investasi. Tapi di balik 4 huruf itu ada bisnis beneran loh. Ada operasionalnya, ada asetnya, ada tantangannya sendiri. Jadi, gimana caranya kita ngintip lebih dalam? Anggap aja laporan keuangan itu kayak buku cerita perusahaan. Di situ tertulis semua, gimana mereka cari duit, apa aja harta mereka, dan gimana mereka ngatur utang. Yuk kita coba baca bareng-bareng cerita dari PT Transkonjaya Tbk atau TRJA. Oke, langkah pertama dan paling penting buat seorang investor itu ya ini, pahami dulu bisnisnya. Jadi sebelum kita ngomongin angka-angka, ayo kita kenalan dulu. Siapa sih Transkonjaya ini dan kerjanya ngapain? Kalau kita intip dokumennya, ternyata TRJA ini nggak sendirian. Dia punya 2 anak utama. Ada Borneo Sentana Gemilang yang fokusnya di outsourcing sama jual beli spare part. Terus ada Multinet Perkasa Indonesia yang main di jasa internet sampai perbaikan kendaraan. Ini nunjukin kalau mereka coba macam-macam, walaupun semuanya masih ada hubungannya sama dunia otomotif dan layanan jasa. Nah, sekarang bagian paling serunya nih, kita bakal ngikutin aliran duitnya. Disinilah jantung perusahaan berdetak. Dari mana sih uang mereka datang dan buat apa aja uang itu dipakai? Cuma dari satu gambar ini aja, kita langsung bisa lihat apa mesin uang utama TRJA. Jelas banget, penyewaan kendaraan itu mendominasi sampai 86%. Sisanya, kayak jasa outsourcing, itu cuma tambahan. Apalagi yang layanan internet dan penjualan barang. Kecil banget kontribusinya. Pesannya jelas, TRJA itu ya perusahaan rental kendaraan. Titik. Tapi pendapatan itu baru setengah cerita loh. Buat bener-bener kenal sama bisnisnya, kita juga harus lihat berapa banyak bensin yang mereka bakar buat ngejar pendapatan itu. Nah, biaya operasional inilah yang bakal ngasih kita gambaran asli tentang realita bisnis mereka. Grafik ini nunjukin DNA-nya bisnis TRJA. Mereka ini bisnis padat modal, padat aset. Lihat aja biaya paling gedenya, depresiasi, sampai 186 miliar rupiah. Depresiasi itu, gampangnya, biaya penyusutan atau keausan aset mereka ya. Kayak mobil-mobil yang mereka sewain itu. Ditambah lagi biaya perbaikan yang tinggi. Makin jelas kan gambaran bisnisnya? Ngomongin biaya depresiasi yang gede banget tadi, ini langsung nyambung ke neraca keuangan buat kita cek aset mereka. Anggap aja kita lagi jadi dokter yang mau melakukan medical check-up buat lihat seberapa sehat kondisi keuangan perusahaan ini. Nah, ini dia rahasianya para investor jagoan. Info paling daging itu seringnya bukan di tabel utama, tapi ngumpet di dalam catatan atas laporan keuangan. Disinilah manajemen ngasih detail dan cerita di balik angka. Dan bener aja, di bagian aset tetap, kita nemu sesuatu yang menarik banget. Di dalam catatan itu ada angka ini, 167 miliar rupiah. Apa sih artinya angka ini? Gini, ini tuh nilai dari aset-aset yang di buku akuntansi umurnya udah habis, nilainya udah dianggap nol. Tapi kenyataannya, aset-aset ini masih bagus, masih dipakai, dan masih menghasilkan duit buat perusahaan. Angka ini tuh kayak pedang bermata dua. Di satu sisi, ini kabar bagus. Artinya, aset mereka kemungkinan besar ya kendaraannya awet banget. Bisa dipakai lebih lama dari umur perkiraan di pembukuan. Tapi di sisi lain, ini jadi tanda tanya besar. Apa rencana mereka buat gantiin aset-aset yang udah tua ini nanti? Oke, tadi kita udah lihat apa aja yang perusahaan punya. Sekarang kita balik koinnya. Apa aja utang-utang perusahaan. Kita perlu tahu juga kewajiban mereka ke pihak lain. Tabel ini yang namanya utang usaha berdasarkan umur penting banget buat diintip. Ini nunjukin perusahaan punya utang ke siapa aja. Biasanya sih ke supplier. Anggap aja ini kayak kita lagi lihat rincian tagihan kartu kredit perusahaan. Mereka bayarnya lancar nggak ya? Atau jangan-jangan banyak yang nunggak? Jadi, utang usaha itu apa sih? Gampangnya gini, ini tuh tagihan dari supplier buat barang atau jasa yang udah diterima perusahaan tapi belum dibayar. Ini normal banget kok dalam bisnis. Nah, di dalam catatan laporannya, kita nemu kalimat ini. Ini tuh sebenarnya cara manajemen bilang, tenang aja, ini utang bisnis biasa kok, jangka pendek, dan semuanya aman terkendali. Buat kita sebagai analis, ini sinyal bagus. Artinya nggak ada risiko utang aneh-aneh yang disembunyiin. Oke, kita udah baca sekilas ceritanya TRJA dari laporan keuangannya. Terus apa? Nah, tugas kita sebagai investor itu bukan cuma jadi pembaca, kita harus jadi detektif. Kita harus mengubah semua temuan tadi jadi pertanyaan-pertanyaan yang tajam. Dari penelusuran singkat kita tadi, ini nih pertanyaan-pertanyaan yang harusnya langsung muncul di kepala kita.
Pertama, bisnis utamanya yang sewa kendaraan ini tumbuhnya gimana dari tahun ke tahun? Terus, soal aset tua 167 miliar itu mau diapain? Ada rencana peremajaan nggak? Lalu, bisnis internetnya itu cuma buat gaya-gayaan atau bakal jadi mesin pertumbuhan baru? Dan yang paling penting, depresiasi yang gede itu kan bukan uang keluar beneran. Jadi, gimana pengaruhnya ke arus kas real perusahaan? Ingat, membaca laporan keuangan itu baru langkah awal. Ibaratnya, kita baru aja dikasih peta dan kompas. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, setelah kamu tahu ceritanya, petualangan investigasi kamu selanjutnya bakal kemana?